wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, Bu? Nah, kita lanjut pada pembelajaran kita ya. Setelah kita melaksanakan bulan puasa, kini kita sudah lebaran dan kita lanjutkan materi kita, yaitu bab 3 pengertian lughat. Sebelum kita lanjutkan materi kita, silakan kepada ketua kelas siapkan. Siap, gerak, hormat, gerak, tegap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu ambil absen untuk hari ini. Pertama, Putri Andayani. Hadir, Bu. Baik, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang bab 3. Bab 3 yaitu tentang lughat dan pemberontakan. Ibu akan menjelaskan pada bab 3 ini tentang lughat dan pemberontakan, yaitu materi tentang pengertian lughat, tindakan hukum terhadap lughat, status hukum lughat, hukum memerangi lughat, dan hikmah hukuman bagi lughat. Jadi kita sudah masuk pada bab 3 pembelajaran fikih. Bab 3, lughat atau pemberontakan. Pada bab ketiga ini kita belajar tentang lughat atau pemberontakan. Yang pertama yaitu pengertian lughat. Pengertian lughat. Apakah anak-anak Ibu sudah ada yang memahami apa itu pengertian lughat? Baik, pengertian lughat secara terminologi adalah kata lughat. Lughat berasal dari kata lughatun. Lughatun adalah bentuk jamak dari kata al-baghiyah. Al-baghi yang merupakan isim fa'il atau kata benda yang menunjukkan pelaku. Jadi, lughat adalah yang merupakan bentuk mata dari kata al-lughat dengan melampaui batas, perbuatan zalim dan menolak perdamaian. Adapun pengertian lughat secara syara adalah orang-orang yang menentang pengertian lughat. Lughat adalah orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Jadi pengertian lughat secara istilah yaitu orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Maka lughat itu disebut dengan pemberontakan karena orang-orang ini yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Selanjutnya yaitu tindakan hukum terhadap lughat. Yang kedua, sebelum Ibu masuk ke materi kita yang kedua, tindakan hukum terhadap lughat, apakah anak Ibu sudah mengerti apa itu pengertian lughat? Ya. Baiklah, kita lanjut ke yang kedua, tindakan hukum terhadap lughat. Para lughat harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban sebagai warga negaranya.
tindakan hukum terhadap bugot sesuai dengan ketentuan Islam. Tindakan hukum terhadap bugot sesuai dengan ketentuan Islam yang pertama yaitu yang A, mengirim utusan kepada mereka. Mengirim tindakan yang pertama yaitu mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab pemberontakan yang dilakukannya. Jadi tindakan hukum yang pertama yaitu mengirim utusan kepada mereka agar mengetahui sebab-sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu yang B, apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasehati. Tindakan yang kedua yaitu menasehati. Apabila tindakan yang pertama mengirim utusan kepada mereka tidak berhasil, maka kita menggunakan tindakan yang kedua. Tindakan yang kedua yaitu menasehati. Menasehati di sini maksudnya menasehati atau mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah, agar mau mentaati pemimpin Islam yang terpilih dengan secara sah. Yang selanjutnya tindakan yang ketiga, jika tindakan yang pertama mengirim utusan kepada mereka tidak berhasil dan tindakan kedua menasehati pun tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah memberi ultimatum. Ultimatum di sini itu ancaman, memberi ancaman. Memberi ancaman kepada mereka. Yang kedua, yang ketiga yaitu memberi ancaman kepada mereka bahwa mereka akan kita perangi. Atau tidak ancaman, bukan untuk memerangi mereka. Selanjutnya yang tindakan yang keempat, tindakan yang D. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, tindakan kedua pun tidak berhasil, lakukan tindakan ketiga memberi ancaman pun tidak berhasil, kita menggunakan tindakan yang keempat. Tindakan terakhir adalah memerangi mereka sampai mereka sadar dan taat kembali. Memerangi mereka sampai mereka sadar. Jadi tindakan hukum terhadap bugot ada 4. Yang pertama mengirim utusan kepada mereka. Jika mengirim utusan tidak berhasil, kita lakukan tindakan yang kedua. Tindakan yang kedua yaitu menasihati mereka atau mengajak mereka untuk mentaati imam atau pemimpin Islam yang terpilih. Yang apabila tindakan yang kedua tidak berhasil, kita lanjut kepada tindakan yang ketiga. Tindakan yang ketiga yaitu memberi ancaman kepada mereka. Memberi ancaman bahwa kita akan memerangi mereka. Apabila mereka tidak juga berhasil, maka kita perangi mereka sampai mereka sadar dan taat kepada pemimpin yang telah terpilih secara sah. Mengerti anak ibu? Mengerti. Sudah boleh dihapus? Boleh. Maka itu yang pertama, pengertian bugot sudah ibu jelaskan, yaitu pemberontakan. Dan tindakan hukum untuk bugot sudah ibu jelaskan, ada 4 macam tindakan yang harus kita lakukan. Selanjutnya yang ketiga, status hukum pemberontakan atau status hukum bugot. Hukum bugot atau pemberontakan. Yang ketiga, status hukum pemberontakan atau status hukum bugot. Di sini status pelaku bugot adalah kalangan yang dihukumi kafir. Jadi orang-orang yang melakukan bugot ini dihukumi kafir. Hukuman bagi pelaku bugot secara jelas telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu diperangi. Maka oleh sebab itu tadi kita sebutkan tindakan yang keempat, memerangi mereka sampai taat atau sadar.
Jadi kita harus memerangi para pelaku buat. Pemberontak yang tobat, pemberontak buat yang telah tobat, tobatnya diterima namun dia tidak boleh dibunuh. Jadi apabila ada seorang buat, orang pelaku buat telah bertobat, maka mereka tobatnya diterima dan tidak boleh dibunuh. Jadi hukum pelaku buat yaitu kafir yang harus diperangi. Hukum pelaku buat yaitu kafir yang harus diperangi. Apabila pemberontaknya telah sadar, telah bertobat, maka tobatnya diterima dan kita sebagai manusia tidak boleh membunuhnya. Ngerti lagi, Bu? Ngerti. Selanjutnya yang keempat, hukum memerangi bugot dan batasan. Yang keempat yaitu hukum memerangi bugot. Hukum memerangi bugot dan batasannya. Jadi kita boleh memerangi bugot namun memiliki batasan-batasan. Para ulama membagi perang terhadap kaum bugot dalam dua kategori hukum. Yang pertama, hukum wajib diperangi. Wajib diperangi. Yang kedua, hukum mubah boleh diperangi. Hukum mubah atau boleh diperangi. Jadi hukum memerangi bugot ini ada dua macam. Yang pertama hukum wajib diperangi dan hukum mubah atau boleh diperangi. Mereka yang wajib diperangi ini, yaitu yang pertama menyerang adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut. Jadi pelaku bugot yang wajib diperangi ini yaitu yang pertama menyerang wanita dalam kawasan ahlul adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil bisa hidup. Yang kedua, merintangi atau menghambat perjuangan jihad melawan kaum musyrikin. Yang ketiga, mengambil bagian dari Baitul Mal muslimin secara tidak sah. Yang keempat, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, utang dan lain-lain. Jadi yang keempat tersebut, yang pertama menyerangi wanita dalam kawasan ahlul adli, yang kedua merintangi atau menghambat perjuangan jihad kaum musyrikin, yang ketiga mengambil bagian dari Baitul Mal muslimin secara tidak sah, dan yang keempat tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, maka mereka yang berempat ini wajib diperangi. Bugot yang empat ini wajib kita perangi menurut para ulama. Dan selanjutnya himah hukuman bagi bugot. Apakah anak-anak ibu sudah mengerti pada materi yang keempat yaitu hukum memerangi bugot? Sudah. Baiklah, kita lanjut kepada materi yang kelima ya. Yaitu hikmah hukuman bagi bugot. Hikmah hukuman bagi bugot. Adapun hikmah hukuman bagi bugot antara lain ada 5. Ada 5 hikmah. Ada 5 hikmah dari hukum bugot. Yang pertama yaitu seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang telah terbentuk secara sah. Yang kedua, seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara
Yang ketiga, menghindari manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat kesemenaan dan tidak melewati jalur konstitusi yang diakui negara. Yang keempat, membuat jera pelaku buat untuk tidak memberontak dan dapat kembali dan taubat mengakui negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam. Yang kelima, jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara yang benar. Anak ibu sudah mengerti? Jadi materi kita pada hari ini, pengertian buku tadi yaitu orang-orang yang memberontak kepada pemerintah atau pemimpin yang sah, walaupun dia bukan pemimpin yang adil, dan dengan satu takwil yang diperbolehkan dan mereka mempunyai kekuatan. Jadi pengertian buku yaitu orang-orang yang memberontak kepada pemimpin yang terpilih secara sah. Dan selanjutnya materi kita tahanan tindakan terhadap bugot, yaitu mengirim utusan untuk mengetahui mengapa mereka memberontak. Tadi tindakan untuk memerangi bugot yang pertama yaitu mengirim utusan. Apabila tidak berhasil, kita menasihatinya, dan tidak berhasil kita memberikan peringatan atau ancaman kepada mereka. Dan jika tidak berhasil pula, kita boleh memerangi mereka sampai mereka benar-benar sadar. Selanjutnya pemberontakan yang tobat. Jadi pemberontak buat yang telah tobat, tobatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para buat yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh, mereka cukup ditahan saja. Jadi Islam tidak mengajarkan kita untuk berbuat kekerasan. Oleh sebab itu, pemberontak yang telah tobat atau pelaku buat yang telah tobat, tobatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Dan para pemberontak yang tertahan tidak boleh dilakukan secara sadis, apalagi dibunuh tidak boleh, karena Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Cuma kita disuruh untuk menahan mereka sampai mereka sadar. Itu materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa. Gerak, gerak, hormat, gerak, tegap, gerak, bersyukur mulai. Alhamdulillah.